Mending rakit PC. Kata-kata yang udah jarang kita dengar. Lagian siapa sih yang pengen rakit PC? Pas harga RAM lagi naik, VGA naik, CPU juga naik. Ditambah perang di Timur Tengah. Aduh, mending mikirin makan. Bahas spek PC buat gaming budget under 10 juta. Oh, ada Jir yang minta. Oke, kalau gitu kita bakal coba lihat PC yang bisa dibuild berdasarkan harga segitu. Jujur, apakah akan worth it? Kita lihat-lihat aja. Sebelumnya buat disclaimer, buat part PC-nya kita lihat harga dari toko gabungan yang beda-beda. Entah itu toko oren, toko hijau, atau bahkan website langsung. Tentunya kita cari yang termurah aja. Jadi gas, kita masuk ke yang pertama, di mana bakal kita pilih otaknya terlebih dahulu. Di sini kita pakai kubu merah dengan alasan nanti kalian juga bakal tahu pokoknya. Dan yang kita pakai soketnya AM4 buat sekarang. Jadi CPU yang kita pakai AMD Ryzen 5500, punya 6 core sama 12 thread. Clock speednya juga lumayan 3,6 GHz dan boostnya bisa sampai 4,2 GHz. Dan bisa dibilang ini tuh bukan prosesor lama, keluaran tahun 2022. Ya malahan kayaknya nggak jadul sih. Dan harusnya masih oke-oke aja. Buat pennya sendiri kita pakai dari yang udah sepaket aja, biar budget lebih hemat di harga sekitar seginian. Kenapa gak beli pen yang terpisah? Ya intinya karena pasti jebol buat biayanya. Buat RAM sama SSD yang sekarang lagi naik. Dan di mana duitnya? Setelah milih otak, kita pindah ke otot. Kita pilih yang lumayan oke, jangan otot yang loyo. Kayak gue nemu nih RX 6600 Fight ini ada di sekitar 3.435.000-an. Sebenarnya ada dua pilihan. Yang satunya lagi kayak GeForce Nvidia GeForce RTX 3050 yang harganya hampir mirip. Kalian pilih aja antara performa, VRAM, atau fitur eksklusivitas kayak DLSS dan driver yang lebih stabil. Tapi gue pilih RX karena kita tahu Ryzen dan RX kalau digabung punya kelebihan sendiri kayak smart access memory. Selain itu bus memory lebih unggul aja. Nah ini nih kenapa gue pilih kubu merah di awal buat otaknya. Udah pilih otak sama otot, jangan lupa kita pilih mobo. Kita pilih MSI motherboard A520M. Ini termasuk yang entry buat series ini, tapi gimana pun juga pilihan yang lain kayaknya lebih susah sih karena bakal bikin over budget. Stay di sini dulu aja. Mau komen kan MSI A520 itu PCIe Gen 3, GPU-nya itu PCIe Gen 4. Itu gak masalah emang. Kalau dibilang bermasalah atau enggak, ya pasti ada efek sampingnya. Kayak performanya bisa turun, tapi nggak begitu banyak, kemungkinan cuma 1% sampai 3%-an. Jadi udah oke-oke aja sih, namanya juga katakan budget. Lanjut kita pindah ke RAM, komponen yang sekarang lagi gila banget, ngabisin duit, bikin orang miskin. Di sini kita ambil RAM Kingston Fury Beast DDR4 8GB yang punya kecepatan 3200 MHz. Kita bakal beli dua biar jadi 16GB. Kita tahu sendiri kemarin Windows bilang buat gaming itu bagusnya 16GB. Ya kita mah ngikut aja ya. Dengan harga sekitar 870 ribuan buat satuan, beli dua ya jadinya sekitar 1.720.000. Itu buat RAM doang. Lanjut ke PSU, pakai power supply FSP HV Pro 550W, udah termasuk budget dan ini tuh oke di harga segini. Udah punya sertifikasi 85+, banyak juga yang nyaranin dan pastinya wattnya udah mumpuni buat PC yang lagi kita rakit ini. Penyimpanan biar gak siput, meskipun ngap, kita tetap coba pakai SSD 512GB VGen. Rata-rata SSD sekarang itu 1,5 jutaan, tapi entah kenapa gue nemu anomali perbedaannya 600.000, yaitu ini. Kalau kalian pengen coba beli bisa, tapi kalian bisa juga pakai opsi yang lain. Tapi ya siap-siap aja, perbedaannya cukup jauh. Dan yang terakhir kita pakai casing. Tentunya dengan budget yang mepet-mepet, kita bisa nih dapat yang namanya case fragment yang tentunya kita beli karena udah dapat 2 pen tambahan di dalamnya. Buat harganya sendiri cukup oke, sekitar seginian. Jadi kalau kita hitung-hitung semua, harganya ada di sekitar 9.371.000. Itu dengan SSD yang kita pilih-pilih dari toko yang kita kurang tahu. Tapi kalau kalian mau nambah juga tinggal tambah aja 600.000, jadi sekitar 9.971.000. Udah mepet hampir 10 juta. Dan ini tuh bikin perih dompet, apalagi dompet gue yang kita tahu nggak ada isinya. Dengan rakitan tersebut kita bisa dapat apa aja sih buat performanya. Buat performanya kita bisa lihat kayak gini nih. Buat game sejuta umat GTA 5 tentunya kita bisa jalan di 1080p very high settingannya.
dengan FSR-nya di native. Ya karena kita nggak bisa pakai DLSS, kita pakai FSR aja di sini. FPS-nya ada di 85 ke atas. Game lain kayak The Last of Us Part 2 Remastered, kita dapat hasil yang kayak gini. Sisanya kalian lihat aja nih game-game yang lain. Dan kesimpulannya dengan harga segitu, apakah worth it dapat PC kayak gini? Jujur kalau kita bilang 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, ini tuh udah kayak mahal sih, kurang worth it. Tapi karena buat sekarang semua harga lagi naik, ya ini yang kita dapetin. Kalau kalian tertarik, buat link tiap komponennya bakal gue taruh di deskripsi. Kalian bisa cek aja sendiri semua di tokonya. Dan semoga bisa bantu kalian kalau pengen build PC di harga 10 juta yang ya pokoknya itulah disebut oke. Tapi kalau dulu kita bisa dapet yang lebih bagus. Ya mungkin segitu aja videonya. Semoga bisa membantu buat kalian dan terima kasih.